Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini saya live, saya mudara di channel Anugerah Kasih Yesus. Sore hari ini saya akan membaca firman kebenaran Tuhan yang berjudul Hal Berpuasa, yang saya ambil dari Markus 2 ayat 18 sampai dengan 22, dan hampir hal itu berbunyi juga di Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18 tentang hal berpuasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa kita harus berpuasa? Saudara-saudaraku, marilah kita sebelum kita memulai, kita minta pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, dalam memulai segala sesuatu kita meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kehendak menjadi pada sore hari ini. Aku rindu untuk memberitakan firman kebenaran-Mu lewat udara pada sore hari ini. Biarlah Bapa sendiri akan berkata-kata, Engkau memberkati, Engkau menguduskan tempat ini. Sekalipun tempat ini tak layak Tuhan, tempat ini kotor, tetapi hamba mohon Engkau sucikan dengan darah-Mu yang suci. Engkau sucikan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkan dari kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi hamba untuk memberitakan firman kebenaran pada sore hari ini. Bahwa pelajaran tentang hal berpuasa Tuhan, Engkau yang mengizinkannya. Biarlah kuasa-Mu, biarlah kehendak-Mu nyata. Bahwa kenapa kami harus berpuasa. Kami meneladani teladan yang Engkau lakukan kepada kami Bapa. Berfirmanlah kepada kami saat ini, kami rindu untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sore hari ini saya live. Pada suatu kali kita membaca firman Tuhan dari Markus 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, saudara-saudara, tentang hal berpuasa. Dan sama dengan Matius 9 dan Lukas 5 tentang hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikianlah juga seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru dihendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi apa maksud firman Tuhan pada sore hari ini, saudara-saudaraku? Jadi ketika murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak berpuasa?"
dan orang-orang Paris berpuasa, tetapi murid-muridnya tidak. Jadi orang-orang menyanyikan tentang hal puasa itu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjawab, kalau dia masih bersama-sama dengan mereka, tidak perlu mereka puasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, mereka akan berpuasa. Ya, ini pernyataan Tuhan Yesus. Jadi dapatkah mempelai itu akan jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan mempelai bersama-sama dengan mereka? Jadi selama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pada saat itu Tuhan Yesus menjawab, mereka tidak perlu puasa karena dia masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kuasa yang mereka masih makan, Tuhan Yesus masih melaksanakan misinya ke dalam dunia. Jadi masih bersama-sama dengan murid-muridnya untuk mengajar keliling-keliling kemana saja, ke desa-desa, ke lorong-lorong, ke bukit-bukit. Tuhan Yesus mengajar keliling, baik naik perahu maupun jalan kaki. Tuhan Yesus menjalankan misi itu dan berkeliling-keliling untuk mengajar kepada setiap manusia supaya manusia itu selamat, supaya manusia tahu siapa Tuhan Yesus. Jadi ketika hal puasa ini ditanyakan oleh orang-orang murid-murid Yohanes yang sedang berpuasa dan bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa dia tidak berpuasa? Jadi Tuhan Yesus sudah menjawab bahwa apakah mereka akan berpuasa sedangkan dia, Tuhan Yesus sendiri itu yang menyuruh orang berpuasa, masih ada bersama-sama dengan mereka. Jadi ini pertanyaan yang dijawabkan Tuhan Yesus kepada mereka. Tetapi kata Tuhan Yesus ayatnya yang kan 20, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, mereka akan berpuasa, mereka akan merendahkan diri, mereka akan menanti kedatangan Tuhan Yesus, dan mereka pada saat itu mereka akan berpuasa, memuji-muji Tuhan, merendahkan diri di depan Tuhan. Ini kata Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lagi menjawab, tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika, saya ulang, tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Jadi kalau baju masih utuh, baju masih bagus, tidak perlu ditambal menurut pendapat ya, menurut pengertian yang Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan Yesus masih ada, kenapa kita masih mau karena kekuatan, kemampuan yang Tuhan masih berikan kepadanya, pada murid-muridnya pada saat itu, ngapain? Iman mereka masih kuat pada saat itu, masih teguh. Jadi mereka tidak perlu lagi tambahkan iman lagi pada saat masih mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus, mereka akan khawatir, mereka akan takut, dan tidak perlu lagi dan pada saat itulah, pada saat mereka khawatir, pada saat mereka sendiri, mereka akan berpuasa, mereka akan mencari hadirat Tuhan, dan mereka akan merendahkan diri dan mengosongkan diri dan berpuasa. Dan pada saat kita berpuasa, kita akan merendahkan diri, kita akan semakin dekat dengan Tuhan, kita akan mengandalkan Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ini maksudnya kenapa Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan muridnya tidak berpuasa. Itu alasannya. Nah, kemudian di Matius 6 tentang hal berpuasa, dan apabila kamu berpuasa, ini adalah yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Ya, pada saat kita berpuasa ini yang Tuhan ajarkannya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Jadi pada saat kita berpuasa loh, kita mendapat upah. Ini janji Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku.
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi pada saat kita berpuasa, Tuhan membalas loh apa yang kita lakukan. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Karena Tuhan berkata, upah pada saat kita berpuasa akan diberikan. Saya tidak tahu seberapa besarnya upah itu, tapi Tuhan sudah mengukur standar upah bagi orang-orang yang merendahkan diri di depan hadirat-Nya. Orang-orang yang merendahkan diri, mengosongkan diri supaya nanti diisi dengan segala firman, dengan segala kuasa dari Tuhan. Jadi pada saat orang berpuasa, itu kita merendahkan diri. Kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus terlalu baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan sangat baik. Kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Jadi pada saat kita berpuasa, jangan kita muram hati, jangan kita berkata sementara saya puasa. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus berkata, cucilah mukamu, basuhlah, berikanlah minyak pada kepalamu, jadi supaya kamu kelihatan segar pada saat kamu berpuasa. Jangan bermuram, jangan berkata-kata kemana-mana, tetapi kita berpuasa dengan merendahkan. Cukup Tuhan Yesus yang tahu bahwa kita lagi merendahkan diri hadapan hadirat-Nya. Ini adalah ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, pada saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terlalu baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kita buka lagi tentang hal berpuasa di Lukas 5 ayat 33. Lukas 5, saudara-saudaraku. Apalagi tentang berpuasa ini. Jadi ini tentang hal berpuasa di Lukas 5 ayat 33. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes, ya, jadi hampir sama dengan yang di Markus, saudara-saudara. Orang-orang Farisi itu berkata kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Jadi pertanyaan hampir sama dengan bunyi firman Tuhan yang ada di Markus, ya saudara-saudaraku. Jadi Tuhan berkata, dapatkah orang berpuasa sedangkan mempelainya itu ada bersama-sama dengan mereka? Maksudnya Tuhan Yesus itu masih bersama-sama dengan mereka. Dapatkah orang berpuasa? Jadi sesudah Tuhan Yesus tidak ada, maka murid-muridnya itu akan berpuasa, mendapat hikmat yang Tuhan berikan. Tetapi akan datang waktunya. Jadi datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, Tuhan berkata, boleh murid-muridnya akan berpuasa, mereka akan melakukan berpuasa itu. Tetapi selama masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus berkata, dapatkah dia? Jadi tidak perlu, dan Tuhan ini maksudnya tidak perlu lagi mereka berpuasa, karena yang menyuruh orang berpuasa Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka. Ada bersama-sama dengan mereka, apa yang mereka butuhkan mereka perlu, ada Tuhan Yesus ada situ, ada Tuhan Yesus mengajar di situ. Tetapi ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi, sudah ada di surga, maka kita dianjurkan untuk berpuasa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya akan mempersaksikan sedikit tentang hal puasa. Kenapa ketika saya dibentuk, saya diproses Tuhan, dulu saya sakit tuh, dulu saya belum tahu berdoa, dulu saya belum tahu berpuasa dahulu. Pada saat itu saya
saat disitulah Tuhan memproses saya untuk melakukan puasa. Dan pada saat itu ketika saya sakit, saya mulai dari awal. Kenapa saya berpuasa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Pada saat itu saya menjalankan tugas dan saya menegur orang, dan disinilah Tuhan memproses saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya menegur orang, saya berkata, maaf ibu, maaf saudara-saudaraku, jangan kita duduk di tempat tidur. Pada saat itu saya bertugas, dan orang-orang yang saya tegur itu menguji saya pada saat itu, saudara-saudaraku. Dan kenapa saya tahu itu, pada saat prosesi saya sementara didoakan, dia bercerita, roh itu bercerita di dalam tubuh saya, pada saat saya didoakan. Saya tahu bahwa saat itu mereka memproses saya, dan disitulah Tuhan memproses saya. Saat itu saya diproses Tuhan, dan mereka bukan tersinggung, tetapi mereka berkata, kenapa katanya ini orang menegur tetapi ada kata maaf dahulu. Yang biasanya kalau kita ditegur orang kan tidak mengatakan maaf. Jadi pada saat itu roh saya diikuti oleh mereka, dan ternyata di antara satu orang itu yang kutegur itu adalah ada seorang dukun, saudara-saudaraku. Dan dia pada saat itu saudaranya akan kami tangani pada saat itu, dan mereka bukannya tidak menerima, tetapi justru dia menguji saya pada saat itu lewat roh yang bercerita pada saat itu, pada saat saya didoakan pada saat itu. Dan disitulah Tuhan memproses saya, dan pada saat itu saya diproses, saya mengalami sakit. Saudara-saudaraku, saya sakit pada saat itu. Jadi wajah saya itu terputar, bengkok. Mulut saya jadi ini kaku ya. Padahal tensi saya normal. Saya periksa normal, saudara-saudaraku. Tetapi disitulah Tuhan memproses saya, saudara-saudaraku, bahwa segala sesuatunya Tuhan berkehendak, segala sesuatunya Tuhan mengizinkan, bahwa sekalipun kita bertugas melakukan hal yang baik, kadang kita diuji, kadang kita diproses, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya minum obat, dan juga saya didoakan, saudara-saudara. Dokter memberikan saya obat prednison pada saat itu, obat-obat. Saya ke dokter saraf, saya ke dokter pada saat itu, dan saya diberikan obat. Saya ke dokter saraf pada saat itu, ada namanya dokter Arifin Lemoa, dokter saraf. Pada saat itu saya ada dokter yang mengatakan kepada saya, katanya saraf saya tersumbat pada saat itu ya, jadi harus dioperasi. Tapi saya tetap tidak percaya hal itu, dan saya pergi berdoa. Ada seorang hamba Tuhan yang berdoa, dan dia berkata kepada saya pada saat itu bahwa kamu tidak selingkuh. Dan saya berkata, saya tidak selingkuh, Pak. Jadi saat itu saya doakan, tapi pada saat saya doakan di situ tidak ada perubahan, saudara-saudaraku. Jadi proses itu berjalan terus. Dan tetangga saya ada seorang dari Papua, iparnya, dialah seorang pendoa di Papua. Nama saudara saya itu, jadi dia dipanggil Angel, atau dia seorang malaikat dari Papua, saudara-saudaraku, Ibu Angel. Tapi namanya ibu itu Ibu Damaris. Pada saat itu dia tinggal di Sudiang, di Taman Sudiang, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan saya didoakan. Pada saat itu saya berkali-kali doakan, dan pada saat saya jam berapa malam itu saya pergi berdoa, dan disitulah roh berbicara bahwa
bagaimana dia roh itu masuk ke dalam tubuh saya untuk memproses saya. Dan pada saat itu juga saya bersungut-sungut karena saya melakukan perpuluhan, saudara-saudara, dan gereja di mana saya tempati pada saat itu tidak melakukan perpuluhan. Dan saya berkata, kenapa saya saja yang melakukan perpuluhan? Dan di situ Tuhan memproses saya. Padahal Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi saksinya di situ, saudara-saudaraku. Dan Tuhan mengizinkan segala sesuatunya supaya saya bertobat, saudara-saudaraku. Jangan saya bersungut-sungut. Jadi Tuhan tidak mau kita melakukan segala sesuatu itu dengan sungut-sungut, tetapi kita melakukan dengan tekun, saudara-saudaraku, supaya kita menjadi contoh dan teladan. Dan saya pada saat itu saya bertobat, saudara-saudaraku. Saya berdosa, saya tak layak Tuhan pada saat itu, karena saya melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut. Saya berkata, kenapa saja saya yang melakukannya? Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Dan saya lanjut, saudara-saudaraku, tentang hal berpuasa itu. Dan saya didoakan oleh saudara saya itu, Ibu Angel saja saya. Dia Ibu Angel ya, saudara-saudaraku. Dia seorang malaikat. Jadi pada saat itu ibu itu berpakaian putih-putih. Jadi saya didoakan pada saat itu. Dan bagaimana proses roh jahat atau roh itu masuk ke dalam tubuh saya. Jadi pada saat saya datang pagi, saya berkata selamat pagi kepada teman sejawat saya, teman sekerja saya pada saat itu. Dan pada saat itulah roh itu masuk di telinga saya, dan masuk di kepala saya. Saya rasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh saya, dan saat itulah terjadi sakit kepala. Saya tidak bisa melihat matahari, saudara-saudaraku. Silau sekali. Jadi saya berkerudung. Saya pergi mencari pendoa pada saat itu, saudaraku. Tetapi lewat saudara saya, Ibu Angel itu, dia yang mendoakan saya, dan Tuhan memberikan hikmat kepadanya apa yang harus saya lakukan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ibu itu memberikan, dan saya disuruh berpuasa setiap hari Minggu, saudara-saudaraku. Jadi saya melakukan puasa setiap hari Minggu selama 40 minggu, saudara-saudaraku. Disitulah saya awal mulai berpuasa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi ada waktunya Tuhan memproses kita, saudara-saudara. Jadi kalau kita diproses Tuhan, lakukanlah itu dengan benar, lakukanlah dengan baik. Tuhan tahu hati kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Kalau kita disuruh berpuasa, berpuasalah. Jangan kita bersungut-sungut. Kalau kita disuruh melakukan perpuluhan, lakukanlah perpuluhan itu, saudara-saudaraku. Jangan kita bersungut-sungut. Jangan seperti saya, saudara-saudaraku. Ketika saya melakukan perpuluhan, saya berkata, kenapa saya saja yang melakukan perpuluhan? Pada saat itu, disitulah Tuhan menegur saya, saudara-saudaraku. Disitulah Tuhan memproses saya. Dan ketika saya melakukan kembali perpuluhan itu, saudara-saudaraku, langsung yang bengkok pada mulutku itu sudah langsung berangsur, langsung hilang sendiri. Jadi saya bertobat pada saat itu, saudara-saudaraku. Jika ada perintah Tuhan yang kita harus lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut, saudara-saudaraku. Karena Tuhan Yesus kita itu baik. Dia mengajar kita, Dia membimbing kita supaya kita menjadi lebih baik lagi, supaya kita berkenan di hadapan hadiratnya. Kalau kita ditegur, kalau kita diajar, saudaraku, lakukanlah dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut, saudaraku. Kalau kita disuruh berpuasa, berpuasalah dengan merendahkan di hadapan Tuhan, sebagaimana yang dikatakan Tuhan. Jika kamu berpuasa, janganlah orang lain tahu. Berikanlah minyak pada kepalamu, cucilah mukamu supaya kamu kelihatan segar, tidak kelihatan bersungut-sungut. Jangan berkata, jangan seperti saudara-saudara kita yang lain kalau berpuasa bilang-bilang. Tetapi cukuplah Tuhan kita yang tahu. Kita berhubungan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan Yesus kita yang mengajar kita. Tuhan Yesus saja berpuasa
40 hari 40 malam tanpa minum, tanpa makan, saudara-saudara. Apalagi kita, saudara-saudara, memang kita manusia yang tak mampu, saudara-saudara, tapi lakukanlah berpuasa dengan merendahkan diri dan minta kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan memakai kita secara luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Melakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita berpuasa, kita merendahkan diri depan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita ditegur, kita bersyukur kalau kita diajar, kita bersyukur kalau kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita lakukan dengan baik dan benar. Jangan kita bersungut-sungut, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kalau sore hari ini saya live, Tuhan izinkan saya live, walaupun tempat ini tak layak Tuhan, tapi Tuhan perkenankan saya. Ketika saya masih di gereja tadi, saya sudah disuruh live, tapi saya ibadah siang dulu bersama dengan anak-anak saya. Kemudian itu saya bangun tidur, baru saya live di saat ini. Dan ini tempat saya live ini tidak pantas, tapi di hadapan Tuhan, tempat ini adalah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara-saudara, lakukanlah. Berpuasalah, saudara-saudara, merendahkanlah diri di atas Tuhan. Kalau kita berpuasa, taruhlah minyak di atas kepala kita, cucilah muka kita, jangan kita muram. Lakukanlah berpuasa itu dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri depan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikan upah kepada kita. Itu adalah janji Tuhan Yesus kepada kita, saudara-saudaraku. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan izinkan, saudara-saudaraku. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan kepada kita, Tuhan itu mengajar kita karena Dia mengasihi kita. Dia membimbing kita supaya kita semakin dekat kepadanya, supaya kita semakin diajarnya. Kalau seorang anak itu selalu diajar orang tuanya, supaya anak itu semakin pintar dan semakin mengenal apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan izinkan. Kalau kita ajar, kita artinya kita disayang, dididik, supaya kita berubah menjadi lebih baik lagi. Karena Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan Yesus itu dahsyat, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan Yesus kita berpuasa 40 hari 40 malam, saudara-saudara, kita hanya, Tuhan tidak menuntut kita untuk 40 hari langsung melakukannya, tetapi semampu kita, karena kita ini manusia yang tidak mampu. Tetapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, merendahkan di depan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, saudara-saudara, maka kita akan berpuasa dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kita mengundang Roh Kudus untuk membimbing kita agar kita melakukan puasa itu dengan sungguh-sungguh, dan kita layak di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita Yesus Kristus dahsyat. Jangan kita bertanya lagi kenapa kita harus berpuasa, tetapi marilah kita belajar. Memang Tuhan menuntut kita untuk berpuasa, saudara, supaya kita merendahkan diri depannya, supaya kita mengosongkan diri Tuhan, biarkan Tuhan yang masuk di dalam hidup kita. Dan pada saat kita berpuasa, saudara-saudara, kita yang menjadi makanan kita adalah firman kebenaran Tuhan, firman kebenaran Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk menikmati firman, menikmati perkataannya, agar kita dikuasai oleh kuasa Rohnya yang kudus, agar kita dimampukan, agar kita dikuatkan, saudara-saudara. Biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan, saudara-saudaraku. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan izinkan kepada kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita bersungut-sungut, saudara-saudaraku. Inilah tentang puasa, saudara-saudaraku, pengalaman saya ketika saya diajar untuk berpuasa. Dan pada saat itu saya melakukan puasa, saudara-saudaraku. Tuhan izinkan memberikan kuasa yang luar biasa. Saya mendoakan orang-orang yang sakit, saya menjamah orang-orang yang sakit, dan apa yang saya lakukan, saya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang penting jangan kita bersungut-sungut, karena Tuhan memberikan kita secara gratis.
kuasainya itu, maka kita berikanlah juga kepada sesama kita secara gratis, saudara-saudaraku. Itu yang Tuhan tuntut kepada kita. Mari kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus, memuji Allah Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Amasiah, agar namanya semakin dikenal orang, dan semua orang tahu bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah satu-satunya Tuhan, dia adalah pemilik surga, dia adalah pemilik kita semua, dia adalah Bapa kita, dia adalah Tuhan kita, dia adalah juru selamat kita, dia sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku. Mintalah kepada Bapa apa saja, maka Tuhan akan memberikan jika kita meminta dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan tahu hati kita, saudara-saudaraku. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, karena Tuhan kita Yesus Kristus itu dahsyat dan luar biasa. Kita menyanyi, saudara-saudaraku, Allah kuasa melakukan, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia atus kala masa, Allahku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dari Yesus yang berkuasa, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Terpuji-pujilah nama Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Amasiah. Biarlah namanya ditinggikan, namanya dimuliakan, namanya diagungkan oleh semua manusia. Terpuji-pujilah namanya saat ini kekal sampai Dia datang kedua kalinya. Haleluya, 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 amin.